Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai, apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi bersama Umi Kids Channel. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung Desember. Artinya kita sudah berada di penghujung akhir semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Nah, dalam menghadapi akhir semester banyak hal yang perlu kita persiapkan. Di antaranya pembagian raport atau penilaian laporan capaian pembelajaran anak. Nah, ini adalah contoh penyusunan atau contoh bentuk rapot di lembaga kami. Kami menggunakan map yang di situ berisi narasi dan juga ada raport yang checklist. Raport yang instan yang udah jadi kita tinggal checklist aja. Ada CP-CP-nya. Jadi kita tinggal mengisi, tinggal memberikan penilaian. Kita checklist sesuai kemampuan anak. BB untuk belum berkembang, MB untuk mulai berkembang, BSH untuk berkembang sesuai harapan, dan BSB berkembang sangat baik. Nah, yang di bawah itu adalah berisi catatan singkat ya tentang ringkasan dari berbagai cakupan penilaian yang ada di atasnya. Raport instan ini sangat mudah dijumpai ya, di banyak sekali di marketplace atau biasanya juga dikoordinir dari Himpaudi atau IKTKI setempat. Sebenarnya kalau teman-teman TK-nya TK umum, raport yang model seperti ini aja udah cukup ya, tapi karena di kami, lembaga kami adalah TK Islam, jadi kami membutuhkan ruang yang lebih untuk penilaian agama dan BTQ, sehingga kita menggunakan rapot map seperti ini. Selain rapot yang checklist tadi, di lembaga kami juga menyediakan yang laporan berupa narasi. Yang ini kurikulum merdeka ya, yang seperti pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi di halaman pertama itu soft covernya, kemudian yang di kedua adalah data peserta didik dan data lembaga. Nah, kemudian ini adalah narasinya. Dari penilaian aspek nilai moral dan budi pekerti, jati diri, dan literasi matematika, sains, teknologi. Lalu kita susun, kita tumpuk ya, untuk kemudian kita masukkan ini ke dalam plastik yang ada di dalam map. Yang paling bawah itu kita kosongkan untuk refleksi orang tua ya. Posisinya dia berada setelah data diri anak. Kita masukkan sini ya. Untuk map seperti ini teman-teman bisa mendapatkan di percetakan. Kalau teman-teman mau yang lebih murah lagi, biasanya ada di Shopee, di marketplace itu jauh lebih murah. Dan ada bermacam-macam. Kadang-kadang kan ada minimal order 100 pieces, ada minimal order 50 pieces atau 20 pieces. Selain format raport, checklist, dan narasi tadi, kita sertakan juga hasil karya dan evaluasi anak yang lain. Seperti yang kita tahu, asesmen atau evaluasi PAUD kurikulum merdeka itu terdiri dari asesmen sumatif atau raport dan formatif. Untuk evaluasi formatif sendiri, instrumen penilaiannya berupa observasi, portofolio hasil karya, dan catatan anekdot. Jadi ini juga kita lampirkan, ini kita buat sebagai lampiran ya, kita sertakan juga di raport. Jadi kita masukkan ke dalam map gitu. Ini berupa evaluasi belajar anak selama 1 semester. Dan kemudian ini lampiran kegiatan anak yang kita sertakan foto-fotonya. Terus ini beberapa hasil karya anak juga. Kita pilih beberapa, kita lampirkan, kita cantumkan sebagai lampiran. Ya, ini ada yang BTQ, ada yang program kita karena TK-nya Islam, kita ada penilaian BTQ juga, muatan-muatan agama ya, ada Asmaul Husna, terus ada hafalan surat-surat pendek. Nah, ini mengenal Allah melalui ciptaannya, terus dan pendidikan ibadahnya ada praktek wudhu, praktek sholat, doa harian, doa sebelum makan, doa sudah makan mau tidur, doa keluar rumah, terus ada hadis-hadis juga ya, ada ayat pilihan, dan ada hafalan surat-surat pendek. Ini kita sertakan juga sebagai raport atau penilaian sumatif untuk BTQ, dan kita lampirkan juga untuk penilaian formatif, yaitu observasi, portofolio hasil karya, dan catatan anekdot. Jadi kita lampirannya cukup banyak ya. Kita susun yang rapi untuk kemudian siap kita sampaikan kepada wali murid. Dan ketika pembagian raport, jangan lupa dijelaskan bahwa penilaian capaian belajar atau raport anak itu bukan untuk pelabelan, bukan untuk mencari mana yang lebih unggul atau mana yang lebih pinter, tapi untuk memberi informasi tentang capaian pembelajaran yang telah dikuasai anak atau capaian pembelajaran yang masih memerlukan stimulasi lebih lanjut untuk melihat minat dan bakat anak. Jadi bukan untuk membanding-bandingkan anak.
Oke, kita siap untuk pembagian rapot tanggal 23 Desember nanti. Di tempat teman-teman pembagian rapotnya tanggal berapa? Monggo share di kolom komentar. Semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, selamat berakhir tahun dan selamat liburan.